Proses pencernaan pada lambung sapi. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Makanan dari mulut melewati esofagus kemudian masuk ke dalam rumen. Rumen berfungsi menyimpan sementara makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Di dalam rumen terdapat populasi bakteri dan protozoa. Mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim yang menguraikan polisakarida, misalnya enzim hidrolase, amilase, oligosakarase, glikosidase, dan enzim selulase yang berfungsi untuk menguraikan protein, yaitu enzim proteolitik dan enzim pencernaan lemak. Kemudian diteruskan ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar, atau disebut juga dengan bolus. Kemudian gumpalan-gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lagi lebih sempurna kedua kalinya sambil beristirahat. Setelah itu, gumpalan makanan didorong lagi ke omasum melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum. Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum. Di dalam abomasum, makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum juga disebut dengan lambung sebenarnya, karena di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang dilakukan oleh abomasum. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain. Sel varietal menghasilkan HCl, sedangkan mukosa menghasilkan pepsinogen. Keduanya akan bereaksi membentuk peksin. Setelah melewati proses pencernaan makanan di dalam abomasum, selanjutnya makanan bergerak ke usus halus. Usus halus pada sapi berukuran 40 meter. Di dalam usus halus makanan terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah sekilas tentang pencernaan pada hewan sapi.